Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait hati ruhani yang suci. Nah, sekiranya bisa menjadi gambaran yang memotivasi kita semua ya, agar bersemangat di dalam merawat hati rohani kita. Baik, pertama kita akan membahas terkait apa itu hati. Hati yang dimaksud di sini adalah hakikat rohani atau hakikat spiritual di dalam manusia ya. Unsur spiritual di dalam diri kita yang mendampingi unsur material berupa tubuh biologis kita ini. Bagi yang baru menonton channel ini, mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu ya, bahwa kita semua memiliki dua unsur di dalam diri kita. Pertama adalah unsur material berupa tubuh biologis kita ini, dan yang kedua adalah unsur spiritual berupa hati ruhani atau hati spiritual yang ada di dalam dada kita. Nah, namun yang perlu kita pahami bersama, hati ini bukan emosi ya. Hati ini bukan emosi atau perasaan seperti perasaan senang, sedih, haru, gembira, dan sejenisnya. Karena semua itu sebenarnya adalah produk dari nafs atau jiwa kita, hasil dari proses nafs atau jiwa kita. Sedangkan hati sendiri adalah salah satu unsur yang membentuk jiwa atau nafs tersebut bersama dengan tubuh kita ini. Sebagaimana yang kemarin kita bahas juga ya, bahwa jiwa atau nafs yang menimbulkan perasaan senang dan sedih, gembira dan sejenisnya tadi merupakan interaksi kesadaran dan kehendak individual kita dengan energi dari unsur material, yaitu tubuh kita ini, dengan unsur spiritual berupa hati ruhani kita tadi. Bila kita ingin mencari-cari yang mana yang mana hati tersebut, maka kita hanya bisa merujuk pada sifatnya, di mana hati ruhani sendiri hanyalah tertarik kepada Tuhan dan mencari kenikmatan bersama dengan Tuhan. Bila ada perasaan berupa sensasi, keinginan, ataupun gerakan jiwa yang mengarahkan kepada Tuhan, maka bisa disimpulkan bahwa ia berasal dari hati ruhani, bukan hati itu sendiri ya. Nah, di mana gerakan jiwa yang mengarah kepada Tuhan ini, kami juga biasa menyebutnya sebagai gerakan hati. Demikian. Sedangkan apabila ia mengarah pada hal yang lain, maka bisa dikatakan ia berasal dari tubuh biologis kita, beserta pengalaman indrawi yang dimiliki. Suatu hal yang datang dari hati ruhani itu contohnya seperti ini. Bila ia berupa sensasi, ia bisa berupa perasaan tercerahkan yang datang tiba-tiba, yang saat itu juga menyadarkan kita akan Tuhan atau sifat-sifat mulianya. Itu salah satu contohnya ya. Bila ia berupa keinginan, maka contohnya adalah berupa dorongan atau hasrat untuk melayani dan mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Nah, itu jelas dari hati, dengan kesadaran penuh bahwa ia atau hati atau kita ya adalah hambanya, dengan rasa senang dan penuh sukacita, sebagaimana rasa senang kita tatkala masih berada di alam ruh, di mana tatkala itu tidak ada hijab atau penghalang antara kita dengan Tuhan, sehingga kita pun senantiasa bermandikan dengan cahayanya. Nah, dan dalam kondisi itu Tuhan pun bertanya kepada kita, "Bukankah aku Tuhan kalian?" tanya Tuhan. Maka suara itu pun mengalir bagaikan musik yang menyejukkan hati dan membahagiakan kita semua. Kita semua sadar bahwa kita adalah hambanya, dan kita pun bersemangat di dalam kehadiratnya. Qalu bala syaikana. Ya benar, kami bersaksi, jawab kita ya. Dan seterusnya ya. Di video sebelumnya juga sudah pernah kita uraikan. Nah, kemudian bila kita mencari contohnya dalam bentuk gerakan jiwa atau gerakan hati, maka yang paling jelas adalah perasaan cinta dan ketulusan kita kepadanya, kepada Tuhan. Nah, subhanallah kan nikmat sekali semua itu nanti. Nah, dan semua itu real ya, bukan imajinasi lebih-lebih delusi, bukan. Anda sekalian pun bila setia di jalannya dan rajin melihat ke dalam diri, pasti insya Allah akan menemukan perasaan-perasaan sejenis itu. Amin. Mungkin kita juga perlu memahami bersama bahwa semua perasaan di dalam diri kita ini memiliki sumber kemunculannya. Keinginan untuk makan misalnya,
yang paling umum ya, maka ia pun pada mulanya atau pada dasarnya bersumber dari kebutuhan biologis kita. Lambung kita, sistem pencernaan kita, kebutuhan nutrisi dari sel-sel yang kita miliki. Begitu pula berbagai bentuk keinginan biologis atau indrawi yang lain. Semua pada dasarnya bersumber dari ketidakseimbangan biologis yang ada. Dari sini, kita bisa mempertanyakannya begini, lantas perasaan seperti iman, kemudian cinta kepada Tuhan, hingga muncul dalam bentuk tingkah laku, peribadatan kepadanya dan sejenisnya tadi, dari manakah dasar kebutuhan semuanya itu? Dari manakah dasar kebutuhan semuanya itu? Apakah ada bagian dari tubuh biologis kita ini, atau pengalaman indrawi kita, otak kita, yang memiliki kebutuhan semacam itu, dengan fungsi-fungsi dasarnya yang ada? Nah, tidak kan? Dari sini kita juga bisa memahami bahwa sebenarnya ada di dalam diri manusia suatu unsur yang memiliki kebutuhan akan hal itu, yang tidak lain adalah hati ruhani atau hati spiritual kita. Kalau para ilmuwan materialisme yang tidak percaya atau tidak melibatkan keberadaan hati ruhani ini, orang yang mengatakan dirinya tidak percaya adanya Tuhan ya, pasti akan menyimpulkan tingkah laku beragama sebagai sebuah gangguan mental bagi mereka ya. Karena mereka melihat tidak ada sangkut pautnya antara semua itu dengan kebutuhan biologis kita secara dasar. Dan memang demikian. Sehingga bagi mereka yang tidak percaya dengan yang gaib ya bisa dikatakan, ya namanya orang materialis ya, bagi mereka segalanya harus terlihat secara indrawi dan sejenisnya, dan menjadikan materi sebagai tolak ukur segala sesuatu. Maka bagi mereka, semua tadi terkesan sebagai penyimpangan di dalam pikiran dan perasaan manusia. Sehingga dari sinilah beberapa dari mereka pun menilai bahwa para nabi adalah orang-orang yang mengalami delusi. Nah, orang yang kena gangguan jiwa ya, parahnya ya dikira sebagai orang gila. Seperti yang mungkin juga pernah kita dengar juga. Kalau begitu sudah kacau kan ya. Nah, hal itu terjadi karena bahan pemahaman atau informasi yang digunakan tentunya dalam dunia materialistik, dunia mereka ya, tidak mampu untuk menjelaskan. Karena memang tidak kompatibel, nggak cocok begitu ya. Ibarat melakukan pengukuran, kasusnya itu untuk mengukur berat, yang satuannya kilogram, tapi menggunakan penggaris, yang satuannya sentimeter gitu. Itu kan alat untuk mengukur panjang. Gitu, apa yang benda ya. Nah, mencari gambar tapi dengan telinga kan ya nggak bisa gitu. Memaknai atau memahami fenomena rohani menggunakan kerangka materi ya nggak bisa gitu, dan sejenisnya. Beda halnya dengan orang yang hatinya terbuka dengan semua realitas yang ada tanpa membatasi dirinya dengan hal yang bersifat materi, menerima keberadaan yang bisa mereka lihat maupun yang tidak, seperti kita pada umumnya lah ya, setidaknya yang percaya dengan yang gaib bisa diistilahkannya tadi. Maka kita pun bisa berendah hati dan menerima, memahami semua itu sebagai suatu hal yang ada apa adanya dengan bentuknya masing-masing gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang penting adalah mengapa hati kita bisa memiliki kebutuhan akan semua tadi, seperti iman, cinta kepada Tuhan dan sejenisnya tadi. Mengapa hati kita memiliki kebutuhan akan Tuhan? Poin utamanya di situ. Tidak lain dan tidak bukan karena hati kita adalah kuil Tuhan atau rumah suci Tuhan yang Tuhan sendiri ciptakan di dalam diri kita untuk menampung percikan cahaya ilahiyahnya. Aku, kata Tuhan kurang lebih ya, yang tidak bisa ditampung oleh langit dan bumi yang bersifat materi, tertampung di dalam hati hambaku yang beriman tulus. Nah, subhanallah kan ya. Maka ada yang mengatakan pula bahwa karena Tuhan sendiri yang menciptakan rumah suci di dalam diri kita, yaitu hati rohani kita ini, maka ia jauh lebih berharga sebenarnya dibandingkan seluruh rumah suci di dunia ini yang dibuat oleh manusia. Sehingga kita pun sangat diwanti-wanti atau sangat diharapkan untuk menjaga kesuciannya, menjaga kesehatannya, menjaga kesucian hati ini. Nah, dan juga hati setiap manusia, hingga ia tetap menjadi tempat yang layak untuk menerima kehadiran Tuhan yang Maha Suci. Nah, begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hati yang suci itu seperti apa? Hati yang suci berarti ia merupakan hati yang terbebas dari segala hal selain Tuhan, sebagaimana fungsinya tadi, sebagaimana kebutuhannya tadi ya. Sehingga ia merupakan hati yang senantiasa hidup
atau dilimpahi cahaya Tuhan. Sehingga membuat para sufi yang memiliki hati ini senantiasa terjaga, senantiasa sadar akan segala hal di dalam hidupnya, utamanya Tuhan tadi. Tentunya dengan demikian, hati yang suci juga merupakan hati yang terbebas dari sifat-sifat buruk, termasuk sifat materialis dari nafs atau jiwa yang rendah. Hati mereka juga terbuka, sehingga membuatnya lebih bijaksana, penuh kasih sayang dan lebih pengertian dibandingkan mereka yang hatinya tertutup. Nah, mereka juga menyadari bahwa hati setiap manusia merupakan rumah suci Tuhan, dan karenanya mereka pun memperlakukan setiap hati manusia dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Bila ada hati-hati yang terluka, maka mereka pun akan mencoba menyembuhkannya, hingga ia bisa bersinar kembali sebagai hati yang suci. Setiap perkataan mereka yang keluar dari hati itu akan sampai ke dalam hati. Begitu pula bila ia hanya berasal dari lisan, maka ia pun hanya akan sampai pada pendengaran. Bila ia berasal dari pikiran, maka ia pun juga hanya akan sampai pada pikiran. Dan bila ia berasal dari nafs atau jiwa yang sakit, jiwa yang rendah, maka ia pun hanya akan membangkitkan jiwa atau nafs yang sakit pula. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk merawat, menyuburkan, dan melembutkan hati kita. Di samping itu, yang perlu kita pahami bersama lagi, orang-orang suci memiliki hati yang terhubung dengan Tuhan. Sehingga mereka pun dengan hati ruhaninya bisa menemukan jalan untuk kembali kepadanya. Alam bawah sadar yang ada pada mereka hanya akan menuntun mereka ke sana. Sehingga setiap gerak, bahkan setiap nafas hidup mereka, semua bisa menuntunnya kepada Tuhan. Karena semuanya merupakan hasil dari manifestasi atau perwujudan jiwa atau nafs yang hanya menginginkan Tuhannya. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang adalah demikian. Dari sinilah mengapa memiliki seorang guru rohani atau di Indonesia biasa disebut sebagai mursyid itu sangatlah penting, dibutuhkan oleh hati rohani kita. Karena hanya dengan berinteraksi dengan mereka, kita pun bisa dalam tanda kutip diantarkan untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga wajar dikatakan pula bahwa sekedar melihat wajah orang-orang suci itu, kita pun bisa mendapatkan pahala gitu ya, mendapatkan kebarokahan, manfaat untuk bisa kembali kepada Tuhan. Dan di dalam Thariqah sendiri yang merupakan sebuah praktek ruhani pembersihan atau pensucian hati, ada yang namanya Rabithah, yaitu mengingat atau membayangkan wajah guru, syekh atau mursyidnya tadi, di mana hal itu sangat bermanfaat bagi murid di dalam perjalanannya menuju Tuhan, sebelum ia bisa terhubung sendiri dengan hati ruhaninya, baik karena banyaknya dosa maupun penyakit-penyakit hati yang masih ada pada dirinya. Bila hati kita tetap terjangkiti penyakit buruk dari nafs atau jiwa yang rendah, maka kita pun akan sakit secara rohani atau spiritual. Jika hati kita sepenuhnya didominasi oleh nafs atau jiwa yang rendah tadi, maka kehidupan spiritual kita pun juga bisa mati. Alhamdulillah ya. Makanya penting bagi kita untuk senantiasa merawat hati ya, dimana dengan menjalankan prakteknya, kepekaan kita terhadap nafs dan seluruh aspek psikologis pun akan meningkat. Hingga jiwa atau nafs kita pun akan tertransformasikan atau meningkat kualitasnya menjadi jiwa atau nafs yang tenang. Baik, wallahu alam. Demikian yang bisa kami bagikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, damai, dan sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.